Pemirsa, hingga kini Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina masih melenggang bebas. Kini pihak Sylvester mengklaim kasusnya telah kadaluarsa sehingga tidak bisa lagi untuk dieksekusi. Sudah lebih dari 1 bulan sejak Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Namun hingga kini, Kejaksaan belum berhasil menangkap Sylvester Matutina yang masih melenggang bebas. Padahal, perintah Jaksa Agung tersebut sudah ada sejak tanggal 2 September 2025. Sylvester nih Pak, sudah 6 tahun ini ada teguran langsung nggak sih dari Jaksa Agung kepada perusahaan? Sudah kami sudah minta sebenarnya untuk, dan kita sedang dicari dari Kajari sedang mencari terus. Serius ya Pak? Iya, betul kami tidak main, kita sedang dicarinya. Ya. Sementara itu, pengacara terpidana Sylvester Matutina Lehumanan menilai Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tak bisa lagi mengeksekusi kliennya dalam kasus fitnah kepada mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurutnya, kasus yang menjerat Sylvester sudah kadaluarsa. Lebih lanjut, Lehumanan memastikan kliennya Sylvester Matutina tidak kabur dan masih berada di Jakarta. Yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Pihak Kejaksaan Agung merespons pernyataan yang dilontarkan kuasa hukum Sylvester Matutina. Kejaksaan Agung mempertanyakan keberadaan Sylvester jika memang berada di Jakarta. Kenapa kuasa hukum tidak kooperatif menyerahkan Sylvester ke Kejaksaan? Lama ini kan belum dilaksanakan eksekusi. Ya kalau penasihat hukum itu silakan pendapat. Tapi sebagai penegak hukum yang baik, ya sesama kita menegakkan yang baik, tolonglah. Kalau bisa bantulah dihadirkan, katanya kan ada di Jakarta, ya bantulah penegak hukum, bawalah ke kita. Itu aja lah. Tapi sejauh ini dari pihak Kejagung sendiri atau Kejaksaan Negeri kita sedang Selatan komunikasi dengan PH-nya belum? Sedang berusaha untuk menghadirkan yang bersangkutan. Itu aja. Dia masuk DPO nggak sih? Sebelum ini kita belum ini dulu. Belum ya? Belum. Cuma kendalanya apa Pak? Sampai belum dieksekusi? Kita tunggu aja deh. Sebelumnya, Sylvester Matutina telah mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PK ini diputuskan gugur setelah Sylvester kembali tidak hadir dalam sidang perdana akhir Agustus lalu. Hakim Ketua Iketut Derpawan saat itu menolak dalih sakit yang diajukan sebagai alasan ketidakhadiran Sylvester. Namun kini, pihak Sylvester kembali akan mengajukan PK untuk kedua kalinya. Saya telah mengajukan permohonan penundaan eksekusi kepada Kejari Jaksel. Jadi karena kita akan mengajukan PK kedua. Jadi kita sudah berkomunikasi, yang artinya komunikasi kami itu mengajukan permohonan tidak dilaksanakan eksekusi karena perkara ini sudah kadaluarsa. Jadi jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, kami akan ajukan upaya hukum terhadap Kejari Jakarta Selatan. Jika memang Sylvester Matutina berada di Jakarta, mengapa Kejaksaan hingga kini tidak dapat mengeksekusi Sylvester Matutina? Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kuasa hukum Sylvester Matutina mengklaim kliennya berada di Jakarta dan tidak akan kabur. Mengapa Kejaksaan tidak dapat mengeksekusi Sylvester Matutina? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrizin Boy Kanu, dan juga pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Pak Boy dan juga Pak Fikar. Ya, selamat malam Mbak. Malam Pak Boy. Ya. Malam Oke, Pak Fikar ya. Pak Boy, kami harus konfirmasi lagi. Jadi benar apakah Sylvester berada di Jakarta saat ini? Ya, setahu saya beliau masih ada di Jakarta. Masih setahu saya. Sejak kapan Ya. itu Pak? Saya kira hari ini juga beliau masih ada di Jakarta, Pak.
Kenapa tidak dijemput paksa oleh pihak jaksa? Oh, justru Anda juga mempertanyakan ya? Ya, saya sebagai teman baik dari Bung Sylvester, jadi saya minta juga supaya proses hukumnya harus transparan. Kenapa jaksa tidak bertindak? Jadi jangan kami yang kejar, tapi harus tugasnya kan tanggung jawab dari jaksa sebagai eksekutor. Kalau dia Jakarta masa tidak mampu untuk melaksanakan eksekusi? Tadi ada pernyataan dari kejaksaan yang mengatakan, tolong bantulah kami kalau memang berada di Jakarta, ya silakan datang kemudian menyerahkan diri ya dalam tanda kutip langsung ke Kejari. Apakah itu yang harus dilakukan oleh Sylvester atau sebetulnya bebannya ada di kejaksaan bukan di Sylvester? Beban itu ada di kejaksaan sebagai eksekutor, Mbak. Kami sebagai teman, kami cuma menyarankan kepada beliau untuk menyerahkan diri. Cuma persoalannya kan cara menyerahkan diri seperti apa? Kan prosedur hukumnya ada. Harus beliau dipanggil, ya kan secara resmi. Alamat rumahnya kan lengkap semua. Kenapa tidak bisa dikejar? Ini juga kita pertanyakan kepada pihak kejaksaan sebetulnya. Setahu Anda, Gitu, Pak Pak. Boy, selama kasus ini mencuat kembali ketika Kejari belum juga mengeksekusi Sylvester, setahu Anda apakah ada upaya dari Kejari untuk menjemput atau untuk berkomunikasi dengan Sylvester? Iya, itu kan kita cuma mendengar narasi-narasi yang dibangun di media. Tetapi kan secara resmi harusnya bersurat secara resmi memanggil kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak bisa hadir, bisa digunakan upaya paksa. Kenapa itu tidak dilaksanakan? Jadi kami juga tanyakan gitu, Mbak. Kenapa tidak dilaksanakan? Kok itu kan kewenangan dari kejaksaan. Orang yang sulit dicari aja bisa dicari kok, apalagi ini beliau di Jakarta kok. Tinggal dijemput, selesai kan urusannya. Oke. Ketika Anda berkomunikasi dengan Sylvester, apa yang disampaikan Sylvester? Apakah tidak ada niatan untuk mendatangi langsung Kejari supaya tuntas saja polemik ini? Iya, kami sudah menyarankan kepada beliau sebagai teman, saya sebagai ketua umum Partai Bersatu menyampaikan kepada beliau supaya ya kita taat prosedur hukum yang ada. Cuma kan beliau katakan bahwa beliau kan sedang upaya PK. Walaupun PK yang pertama itu adalah katanya digugurkan, bukan digugurkan sebetulnya. Dari pihak pengacara sudah mencabut gugatannya, kemudian memperbaiki gugatannya dan ingin memasukkan kembali gugatan yang sudah dirubah. Jadi bukan pencabutan, bukan digugurkan tapi dicabut gugatannya. Oke, jadi karena Begitu, Mbak. beralasan masih mengupayakan PK lagi ya, makanya dari pihak Sylvester juga belum ada niatan untuk mendatangi Kejari atau berniat menyerahkan diri ya, Pak? Sebetulnya bukan itu juga, cuma surat panggilan sampai saat ini kan dari pihak kejaksaan di mana suratnya? Dilayangkan kepada mana suratnya? Kan itu prosedurnya begitu, itu yang paling sederhana. Kalau kejaksaan tidak laksanakan, lalu bagaimana orang yang bersangkutan disuruh menyerahkan Jadi diri? setahu Anda sampai Sementara saat ini belum panggilan pun ada tidak surat panggilan dari kejaksaan kepada Sylvester? Belum ada, belum sampai saat ini. Setahu saya belum ada sampai saat ini. Oke, baik. Pak Abdul Fikar, apa yang membuat kasus ini berlarut-larut perkara untuk mengeksekusi seorang terpidana sejak 2019 sampai 6 tahun berlalu tidak juga kunjung berhasil? Menurut Anda ini persoalan apa? Oke, kejaksaan sebagai salah satunya sebagai eksekutor selain sebagai penyidik penuntut umum kemudian eksekutor ya mestinya dia bertindak sesuai dengan kewenangannya ya kan narapidana itu bukan benda mati gitu. Jadi kan kalau tidak didatangi, ya dikirimi surat, dipanggil gitu. Mestinya seperti itu. Ya, tapi tadi kata Pak Boy itu surat panggilan aja, surat undangan aja tidak ada gitu. Artinya sama dengan bisa disimpulkan belum ada eksekusi, belum ada tindakan yang bersifat eksekusi gitu, pelaksanaan hukuman. Nah, karena belum ada secara resmi. Walaupun putusan sudah ada ya. Putusannya sudah ada ya, tetapi mestinya putusan itu dilaksanakan. Nah, salah satu pelaksanaannya adalah mengundang atau memanggil terpidana
untuk melaksanakan hukuman. Oke. Nah, kalau dipanggil umpamanya 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak datang, bisa dilakukan upaya paksa. Karena itu memang sudah mempunyai kekuatan hukum putusannya. Nah, karena itu bisa dilakukan upaya paksa. Begitu, Orangnya Mbak. sebetulnya berada di Jakarta, Pak Fikar. Sylvester berada di Ya. Jakarta. Sebetulnya tinggal mudah saja kalau misalnya memang mau ya. Jadi pertanyaan saya balik lagi, dari sisi hukum, adakah hambatan secara prosedural yang mungkin membuat kejaksaan juga sampai saat ini tidak mengeksekusi, atau ini persoalan lain di luar persoalan hukum? Nah, ini pertanyaan bagus. Maksud saya, secara hukum sebetulnya clear. Ya, ini perkara sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, sudah harus bisa dieksekusi gitu. Nah, eksekusi itu kan upaya paksa itu sebenarnya, ya kan? Upaya paksa itu selain nangkap, nahan, menggeledah, menyita, juga mengeksekusi. Itu upaya paksa juga gitu. Ya. Nah, bahwa yang dieksekusi itu mengajukan upaya hukum, umpamanya pra peradilan atau apapun namanya, ya keberatan ke pengadilan, ya boleh-boleh saja. Tapi KUHAP itu udah bilang eksekusi itu pra peradilan itu tidak menghentikan eksekusi, gitu. Jadi tidak menghentikan pelaksanaan hukuman. Nah, jadi sebenarnya yang kan namanya pelaksanaan hukuman, artinya yang harus melaksanakan adalah eksekutor. Artinya dituntut keaktifan dari eksekutor ini untuk melakukan eksekusi. Itu saya sependapat sama Pak Boy itu tadi, ya, bahwa kenapa jaksa tidak berkirim surat, tidak mengeksekusi. Nah, itu juga persoalan itu. Nah, begitu, Mbak. Persoalannya dipicu karena apa belum terjawab sampai sekarang ya. Tapi begini Pak Fikar, kalau ada argumentasi dari kuasa hukum Sylvester yang mengatakan bahwa kasusnya sudah kadaluarsa, sudah jauh lewat dari tahun 2019, jauh lewat dari masa, kalau berdasarkan vonis itu kan 1,5 tahun ya, bahkan sudah habis itu, sudah selesai itu. Apakah benar bahwa hitungan bahwa sebuah kasus sudah kadaluarsa sehingga tidak bisa dieksekusi lagi itu seperti apa sih Pak Fikar? Kadaluarsa itu berkaitan dengan lamanya. Sebenarnya kalau di KUHAP itu soal penuntutannya, kadaluarsa itu soal penuntutannya, bukan eksekusinya sebenarnya. Ya, umpamanya tindak pidana yang ancamannya paling lama 3 tahun, daluarsanya 6 tahun, umpamanya seperti itu. Dia 3 tahun ke atas, eksekusinya daluarsanya 18 tahun, umpamanya seperti itu. Nah, itu yang diatur di dalam KUHAP itu penuntutannya, gitu. Ya, penuntutan, bukan eksekusinya sebenarnya, gitu. Jadi kalau eksekusi itu bisa kapan aja. Begitu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ya kapan aja bisa dilaksanakan. Mestinya seperti itu, gitu. Kalau tidak kunjung dieksekusi, apakah sampai dalam batas waktu tertentu mengenal masa kadaluarsa, Pak Fikar? Karena belum dilaksanakan. Ini kan bukan penuntutan. Ini kan pelaksanaan hukuman, gitu, bukan penuntutan. Jadi sebenarnya menurut saya nggak ada masa kadaluarsa. Ya, tidak dikenal di dalam KUHAP itu masa kadaluarsa. Kapanpun kalau memang bisa dilaksanakan, begitu, Mbak. Yang ada kadaluarsa itu penuntutan. Oke, Pak Boy, menurut kuasa hukum dari Sylvester ya, sudah tidak bisa dieksekusi lagi Sylvester ya karena kasusnya sudah kadaluarsa. Pendapat dari Peradi seperti apa? Ya, memang kalau kita ada 2 tafsiran, Mbak ya. Tafsiran pertama itu pasal 84 ayat 2. Kalau 84 ayat 2 itu masa berlakunya masih. Tapi kalau kita tafsir di 84 ya, ayat yang ketiga itu sudah kadaluarsa. Dan saya kira itu juga sudah didukung juga oleh jurisprudensi 269 tahun 57. Jadi ada batasannya, nggak bisa kalau orang tidak dieksekusi itu ada batasan-batasannya. Jadi nggak bisa selama-lamanya kecuali pidana mati. Selain pidana mati bisa ada pembatasannya.
Jadi menurut saya adalah kasusnya Bang Silvester ini sebetulnya bisa juga sudah dikadaluarsa, sehingga jaksa juga tidak bisa mengeksekusi. Kemudian yang lain juga, seingat saya kuasa hukum sudah pernah bersurat surat keberatan kepada Kejagung itu bulan September yang kemarin. Tapi sampai saat ini ya Kejagung tidak ada memberikan jawab. Menurut Undang-Undang Administrasi Negara, kalau sebuah surat resmi dilayangkan lalu dia tidak menjawab dalam waktu 10 hari, berarti dianggap menyetujui keberatannya. Jadi saya kira ini polemik-polemik yang terjadi nih, Mbak. Oke, baik. Jadi ada dua pendapat batasannya, soal Mbak. Ada apakah batasan. kasus ini sudah Batasan. kedaluarsa atau tidak. Tapi saya ingin maju menanyakan soal, ada juga dari kuasa hukum mengatakan bahwa Silvester karena sedang mengajukan upaya PK yang kedua, makanya meminta kepada kejaksaan untuk menangguhkan eksekusi atau penahanannya. Apakah menurut Peradi itu bisa dilakukan? Ya bisa dilakukan karena untuk beberapa kasus ajukan PK itu bisa menghentikan atau menunda eksekusi. Contohnya kasus ada beberapa kasus ya. Nah, saya agak lupa, tapi ada 2-3 kasus lah. Misalnya kasus Chris Rattle itu juga ditunda eksekusi karena dia ajukan PK. Kemudian juga ada beberapa kasus yang lain ya. Jadi menurut saya dengan pengajuan PK ini bisa menghentikan atau menunda eksekusi, itu bisa. Itu terjadi, nah itu sudah jurisprudensi. Jadi saya kira begitu, tidak ada masalah. Pak Fikar, penangguhan eksekusi bisa dilakukan ketika seseorang itu mengajukan upaya PK? Menurut saya PK kan juga dinyatakan di dalam KUHP, PK itu tidak menangguhkan eksekusi. Ya, itu jelas itu. Teksnya di dalam KUHP itu jelas seperti itu. Ya, PK itu tidak menangguhkan eksekusi. Gitu. Jadi bisa kapan saja, walaupun PK eksekusi itu bisa kapan saja dilakukan. Jadi tidak ada pembatasan, Mbak. Itu, ya, begitu, Mbak. Lagi-lagi ada dua pendapat yang berbeda. Oke, karena ya. Bagaimana Pak Boy? Gimana Pak Boy? Ya saya kira ada pembatasan Pak Fikar, karena kalau kita lihat kan jurisprudensinya kan banyak tuh, ada 2-3 kasus. Kasus Freddy juga dia harusnya eksekusi mati, tapi dia PK lalu ditunda eksekusinya. Jadi dalam pelaksanaan, dalam prakteknya selalu ada Pak Fikar. Itu maksud saya itu kebijakan. Levelnya bukan aturan gitu loh. Di KUHP sendiri nggak ada, ya. Tapi ya, bahwa penegak hukum itu punya kebijakan, boleh saja. Umpamanya kejaksaan punya kebijakan, menunda dulu karena ada PK. Nggak ada masalah kalau itu, gitu loh. Ya, berarti Bapak setuju kan? Berarti Bapak setuju kan? Setuju ya? Tapi prinsipnya KUHP itu tidak mengatur penundaan itu, tidak mengatur daluarsa eksekusi itu, gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau eksekutornya bilang udah ditunda saja lah, nggak apa-apa, itu kebijakan dia, gitu, nggak ada masalah, gitu. Baik, yang jelas eksekusi dari Silvester Matutina ini sudah terlalu berlarut-larut ya. Terakhir sebelum kita menutup perbincangan ini, jadi Pak Boy dan juga Pak Fikar, apa saran Anda kepada Kejaksaan Agung? Haruskah menunggu PK atau yang lainnya, atau sudah langsung jemput saja? Dari Pak Fikar dulu. Ya, menurut saya kejaksaan harus tegas ya. Kalau memang dia merasa itu tidak ada kadaluarsa, kemudian itu memang udah eksekutable gitu, artinya memang bisa dijalankan eksekusinya, ya jalankan gitu, ya. Dijalankan. Nah, itu persoalannya. Ini kan belum kelihatan gitu, belum kelihatan kejaksaan itu punya niat baik untuk melaksanakan gitu. Baik. Ya. Kuncinya adalah ketegasan dari kejaksaan. Surat saja kata Pak Boy tadi belum ada. Surat panggilan, surat pelaksanaan eksekusi belum ada katanya surat saja. Baik, Pak Fikar. Nah, itu kan artinya ya kejaksaan juga main-main kalau menurut saya. Oke. Begitu, Mbak. Bagaimana dengan Pak Boy? Ya, menurut saya segera ya kejaksaan kirim surat panggilan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hormati juga keinginan dari Bang Silvester yang telah mengajukan PK. Jadi saya kira demi kemanusiaan untuk supaya semua jadi baik dan aman, kita tunggu sampai PK saja. Menurut saya begitu.
Terima kasih Gitu, kalau Mbak. begitu Pak Boy dan juga Pak Fikar sudah berdiskusi bersama Oke. kami di Prime Time News hari ini. Pemirsa, kami masih akan kembali lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.